Nah, dari sebelumnya. Apa lebih slim? Slim. Kurus gitu Tapi maksudnya. kalau cantiknya masih cantik Ustazah, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Dari Senin pertama kan di rumah sakit. Alhamdulillah 4 kilo berkurang, Bu. ya Allah. 6 hari nungguin anak juga. Saya juga kurang enak badan. Ya pas kemarin ditimbang barengan anak. Ih, ber- langsung turun 4 kilo. Ya, Subhanallah, semoga sehat-sehat selalu Ustazah. Semoga ya, Allah beri Alhamdulillah. kesembuhan. Baik. Hari ini kita mengajinya dari surah apa ini Ustazah? Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadinya dipersilakan aja ibu-ibu mau apa? Satu halaman saya dengarkan ya. Iya, insya Allah ini biar banyak kesempatannya, Ustazah. Satu orang mengajinya 1 sampai 2 ayat saja, tapi ini, di apa namanya, dikomentari, Silakan. dikomentari. Baik, mungkin kita mulai dari juz 2 ya, Ustazah. Karena kalau tahun lalu kan sudah juz 1. Boleh kita mulai dari juz kedua ya, Ustazah. Halaman Silakan. Ibu-ibu silakan dibuka halaman 22 surah Al-Baqarah ayat 142. Per orang kami beri 1 ayat ya. 1 ayat. Eh, Kami persilahkan yang bersedia untuk disimak mengajinya. Ya, silahkan raise hand atau langsung saya persilahkan ya. Dari Ibu yang sudah chat ya, Ibu Nita. Ibu Nita boleh? Ya, Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah masih dipertemukan dengan Ustazah Susi. Semoga sehat selalu Ustazah. Diberikan keberkahan dalam mengajar kami sebagai muslimah Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak juga dari eh, program yang dicanangkan oleh Salimah Sulawesi Selatan ya, kalau tidak salah. Masya Allah. Oke, Kak Asmita, Masya Allah baru. Ah, Silahkan dibaca Ya, Ibu Nita ya, ayat 142. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Masya Allah. Aduh, kayak mau sekali nih lanjut mengaji 1 juz ya kalau tidak dibatasi waktu. gitu Silahkan aja. Ustazah Susi, mungkin bisa biar yang lain bisa dapat giliran. Gak apa-apa, lanjut aja. Paling ini hati-hati ya, Kak Asmita, jangan ke hidung ya. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Oh, tadi yang jus yang awalnya ya. Hati-hati jangan dari hidung ya, Mat. Koreksi yang Iya, Ustaz. coba ayat 2-nya baca. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Oh, itu Ustazah dibaca. Ya baca aja ayat berikutnya. وكذلك جعلناكم
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Punya jangan dari hidung, dari rongga mulut. Wayaku, wayaku, wayakunar rasul, wayakunar rasulu alaikum syahida. ويكون الرسول عليكم شهيدا. Rasuluka. Ulangi. Wayakunar rasulu alaikum. Oh ya Ustazah. ويكون الرسول عليكم شهيدا. Rasulu, bukan rasulah. Yang mana Ustazah? ويكون الرسول عليكم. Rasulah, rasulu. Oh ya Ustazah, astagfirullah. الرسول ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. Coba itu bukan Ya Ustazah. bukan Lanjut lita, Ustazah. lina alama. Lina Illa ala. alama. Lina alama. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. Qalibu. Mimman yanqalibu ala aqibaih. Diulang Ustazah? Qalibu bukan qaliba. Oh ya Ustazah, astagfirullah. Mimman yanqalibu ala aqibaih. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Ya, Masya Allah. Baik. Syukron Ibu Nita. Kita akan lanjut ke Ibu Kartini. Jazakillah khair Ibu Nita. Silahkan Ibu Kartini dari Makassar di ayat 144 Ibu. Dinyalakan dulu audionya, sampai Ibu. Ya, afwan. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها Kartini, tabe. Nanti yang ro bisa lebih ditebalkan. Taruboha. Iya, ya Ustazah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum
syatrah wa in. Ya, kenapa Ustazah? Huruf po dia tafkhim qalqalahnya syalpo diangkat lidahnya. Oh iya ya. Lidah angkat syalpo Iya. Syatrah. syalporoh. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Syatrah. Syalporoh. Syalporoh. Syatrah. Ya, nanti Wa hanya in. Ya, bagaimana Ustazah? haknya, hak kan itu sifat ar-rakhwah ya. Ya, syalporoh. Syalporoh. Ya, seperti lafaz Allah, Allah. Syalporoh. Syatrah. Syatrah. Mengalir kan roh gitu. Roh. Syatrah. Ya, mengalir ya. Nah, Iya. Wa lanjut. innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'lamun. Ya'malun. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ya, satu ayat lagi. Wala in ataitan ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba' wala ini ya kan Huruf zat. Qiblata ba'd. Qiblata ba'd. qiblata ba' Ba'd. wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh zalimin. Insyaallah, barakallahu fiik, Bu Kartini. Bu Kartini di mana tinggalnya? Di Perum Nasudian ini Ustazah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ya, Masya barakallahu fiik. Allah. Ini kayaknya Syukran, yang Ustazah. mengaji-mengaji kok bagus-bagus semua suaranya ya. Masya Allah. Baik, jazakillah khair Ibu Kartini dari Makassar. Satu lagi ada Ibu Justina dari Jeneponto. Iya, apakah sudah siap Ibu Justina? Tadi Ibu Nita, sekarang Ibu Justina. Iya, silakan Ibu. Di halaman 23 ayat 146. 146. Iya, juz 2 Ibu. Iya. Ya, Satu ayat. silakan. Berapa ayat, Ustaz? 2 ayat Ibu. Iya, bisa sama kakak. Ya, baik, makasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan rahim. Bukan rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Ya, bentar nih, bentar. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Kakak wa inna fariqan tunggu Kak Ustaz si kecil sana kan ini tunggu jangan mengganggu nanti cinta cinta Oh, nggak apa-apa, mau ikut mengaji ya. Baik, mungkin ada ibu-ibu yang ingin ikut disimak juga. Kami persilahkan. Ibu Satijah, apakah mau mengaji juga? Terus biarkan Bu. tapi nonton hati nonton nonton sampai antar kan. Ya, baik. Sambil menunggu Ibu Yus untuk tilawah, saya ada ini dulu ya, ada pantun untuk Ustazah Susi. Pantun untuk Bu Susi. Iklan. Merah putih dipadukan, burung camar turun di dahan. Tawa Bu Susi selalu kurindukan. Semoga sakitnya berkesudahan. Amin. Kita doakan ya. Ustazah kita itu sehat-sehat selalu. Karena senyumnya selalu dirindu ya. Masya Allah. Baik. Baik Ustazah. Mungkin hari ini satu halaman dulu karena baru pembuka. Mungkin bisa ini diberi masukan dari Ustazah Susi terkait tahsin karena kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Kami persilakan Ustazah. Ya, itu aja tadi Bu Yusti enggak bisa lanjut. Sepertinya ini masih ada urusan luar negeri yang diselesaikan. Urusan dalam negeri, bukan urusan luar negeri. Atau Bu Susi mau tunjuk salah satu dari ini nih, salah satu dari punggawanya Salimah ini boleh juga. Boleh silakan. Oh ini Bu Justina, silahkan Ibu. Akan Ustaz. Saya ulang dari Saya ustazah Ibu karena pakai jilbab. Kalau ustadz kan nggak pakai jilbab. Bercanda Bu ya. Iya, silahkan Ibu di halaman 23 di ayat 146. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم Mati ya. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين Gunanya ditambah lagi Bu. Bu Yus. liha fastabiqul khairat Bu, Ibu, nanti Ya. yang ayat 147. Ya, gunanya fala takunanna minal mumtarin. Fala takunanna. Ya. Dua harokat. فلا تكونن من الممترين Ditambah lagi. Fala takunanna.
فلا تكونن من الممترين. Ya, bagus. Ayo satu ayat lagi. ولكل Walikul ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. Nah, jangan nanggung panjangnya. Sama seperti Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Nah, ya. Ulangi. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. Buyus, nanti setiap nun mati tanwin. Itu kan ada tanwin toh, lin. Nah, itu kan tanwin. Nun mati, tanwin, ketemu seluruh huruf lidah. Huruf lidah kecuali lamro. Kecuali hurufnya lamro. Jadi seluruh huruf lidah itulah nun mati tanwin dia ditahan. Ya. Nah, kecuali kalau lidahnya ada huruf lam dan ro, nah, tidak ditahan. Nah, ini kan huruf lidah, huruf bibir ya, huruf lidah, huruf bibir, huruf lidah, huruf bibir. Walikullium ditahan. Walikullium wija, dua harokat. Walikullium wijahatun. Sok barengan. Walikullium wijahatun waliha fastabiqul khairat. Nah, ulang. ولكل وجهة وهو Lihat harokatnya. وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. Nay, apa na nabayar? Bayang, lau. Weh, tama mo ko? Tama mo ko kurang besar? Tahu ah. Berarti ruang tahu tahu ah. Tapi pesawat berhasil mendarat dan secara ajaib Lancaster selamat. Ya, baik. Masya Allah, Ibu Yustina. Iya, saya salah ngetik di grup ya. Saya tulisnya Yusnita. Bu, Iya. ikut lagi Bu Iya, Yustinanya. masih. Aina ma takunu Silahkan ya Ibu. Allahu jami'a. Ayo aina ma. Ya, Dari masih mute Bu mungkin. suaranya Ibu Yustina, mesti di mute. Iya, dinyalakan dulu Ibu suaranya. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. Barakallahu fiik, ya barakallahu fiik. Bu Yus dan ibu-ibu Ya. yang lain untuk lafaz Allah ya. Untuk lafaz Allah. Jadi bukan lah, bukan Allah. Tapi dia memang taglis, harus tebal sampai di akhirnya tebal ya. Nah, jadi bacanya innallaha, bukan innallah, bukan innallah, tapi innallaha, innallaha. Coba 1, 2, 3 semuanya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Betul. Nah, begitu lafaz Allah ya. Bagus, bagus.
Barakallahu fiik. Jadi Masya Allah, jazakillah khair Ibu Justina SPD dari Jeneponto, walaupun banyak urusan dalam negeri ya, masih meluangkan untuk mengaji bersama. Jangan kapok-kapok Bu ya, pekan depan join lagi nih, karena bagus-bagus ini suaranya. Baik, kami persilahkan kepada Ustazah Susi mungkin untuk agar bisa sampai 1 halaman, karena semua kangen sama suaranya Ustazah Susi nih. Silahkan Ibu. Nggak mau dilanjut ibu-ibu yang lain? Enggak apa-apa Ibu, karena waktunya sampai 9.40 nanti masuk ke Ustazah Nia. Begitu. Bentar ini terlepas. Kita lanjut ke ayat 149. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Ulang ya. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'ala imama wa nuran wa huda wa rahmah. Ya, semoga kita senantiasa mengikuti jejaknya para rasul, para nabi, mereka senantiasa mengajarkan Al-Qur'an, ya, mengajarkan kama arsalna fikum rasulan minkum, ngapain ya, yatlu alaikum ayatina, ya, yang membacakan ayat-ayat Allah di tengah-tengah umat. Baru kemudian ada berusaha untuk proses tazkiyatun nafs, ya, dari ayat-ayat Allah, senantiasa terus mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan insya Allah hikmah, ya,
Dan janji Allah adalah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya, akan senantiasa Allah ajarkan kepada kita, akan senantiasa bertambah ilmu-ilmu kita, insya Allah pemahaman kita, karena janji Allah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah Susi. Terima kasih banyak-banyak. Saya selalu merepotkan Ustazah, tapi semoga Repotin. Ustazah senang direpotkan ya. Jangan lupa Ustazah, pekan depan saya akan merepotkan Ustazah lagi. Karena Ustazah Susi menjadi pembicara utama insya Allah di pekan kedua untuk agenda ngabar. Baik, mohon izin Ustazah untuk mempersilahkan Ustazah Kurniati Zainuddin untuk naik ke panggung. Naik ke panggung, panggung Zoom maksudnya ya. Baik, pemirsa, pemirsa sok-sokan jadi pembaca berita. Sahabat Salimah dimanapun berada dan Muslimah Indonesia yang dirahmati Allah, saya mohon izin membacakan kurikulum vitae pembicara kita kali ini, yaitu Ibu Kurniati Zainuddin, SPSI, MA. Beliau adalah seorang ibu dari 3 putri dan istri dari Bapak Nursalam S. Bintang. Dan alhamdulillah saat ini beliau aktif sebagai dosen di Fakultas Psikologi UNM dan tinggal di perumahan Ukhuwah Umi Antam. Baik, kami persilahkan bagi para muslimah yang hadir, sahabat Salimah, untuk mohon di-mute dulu suaranya agar kita bisa mendengarkan dengan baik. Dan riwayat pendidikan dari Ibu Kurniati Zainuddin adalah S1 Psikologi Universitas Negeri Makassar, kemudian S2 Magister Sains Psikologi di Universitas Gadjah Mada di Jogja, kemudian S3-nya saat ini adalah di UIN Alauddin Makassar. Dan beliau adalah founder komunitas Pelipur dan juga anggota dari tim Depdiklat pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Sulawesi Selatan. Baik, sebelum ke Ustazah Kurnia, kami informasikan kepada seluruh saudariku Muslimah Indonesia bahwa ada beragam kegiatan dari Salimah Sulawesi Selatan, diantaranya yang ada di belakang saya ini ya. Ada kegiatan Tarhib Ramadan, alhamdulillah sudah berlangsung 28 Februari. Kemudian ada kegiatan Sehari Bersama Al-Quran. Di Ahad 16 Maret ada juga iftar bersama. Kemudian ada Sret, saya minggir dulu. Ada Tebar 1000 paket berbuka tanggal 7 sampai 14. Dan ada paket Lebaran Guru Mengaji dan juga agenda ngabar ngaji bareng bulan Ramadan. Jadi bagi ukti filah yang ingin berdonasi, karena sebagaimana disebutkan di dalam ini ya, di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Bahkan beliau lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Manakala malaikat Jibril alaihissalam mendatangi beliau setiap malam bulan Ramadan, yang pada kesempatan tersebut Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih lembut daripada angin yang berhembus, Masya Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga dengan berkah Ramadan dan berkah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Baik, kami persilahkan, sudah siap semua ya, ibu-ibu, sambil rebahan boleh. Yang nggak boleh itu sambil nyemil ya. Nah, itu yang nggak boleh, kecuali bagi yang sedang berhalangan. Baik, kami persilahkan Ustadzah Nia untuk memulai kajiannya. Silakan Ustadzah. Baik, terima kasih Ustazah Fatus. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya rindu sekali sama Bu Susi kayaknya. Baru ini ketemu lagi. Semoga sehat Bu Susi dan ibu-ibu
dan calon ibu mungkin di link Zoom ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu-ibu dan calon ibu, hari ini saya diberi amanah untuk berbagi tentang bagaimana menggapai harmoni emosi di bulan Ramadan. Ya, jadi sebelumnya saya izin share screen dulu. Ya, jadi malah mati. Iya, jadi saya diberi amanah untuk membawakan sharing ya tentang menggapai harmoni emosi di Ramadan. Ya, jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk mencapai keseimbangan emosi yang lebih baik. Jadi mungkin di sebelum Ramadan, bahkan ketika masuk awal-awal Ramadan ini kita merasakan bahwa semakin banyak hal-hal, berita-berita atau kejadian-kejadian di sekitar kita yang sepertinya itu membuat kita sebagai perempuan itu di posisi yang sulit, merasa banyak hambatan, merasa banyak tantangan, ya, dan banyak hal yang harus diselesaikan. Nah, alhamdulillah kita masih bertemu dengan Ramadan karena Ramadan ini ternyata memang kalau di dalam kajian-kajian psikologi ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan itu berkaitan dengan emosi kita. Ya, jadi bagaimana bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar bulan untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi bulan penuh berkah di mana kita diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga meningkatkan kualitas diri. Ya, jadi kedekatan diri kepada Allah itu menentukan kualitas diri kita. Tetapi kadang-kadang kita istilahnya sekarang terdistraksi dengan banyak hal di luar kita sehingga kita lupa bahwa kualitas diri kita itu setiap hari tergerus karena tidak dekat dengan Allah. Nah, 30 hari ke depan kita insya Allah, bukan 30 hari lagi, berapa hari lagi loh Ustazah? Sekarang hari ke 20-an hari lebih lagi kita akan dilatih untuk bagaimana meningkatkan kualitas diri kita, termasuk bagaimana menstabilkan emosi kita. Ya, jadi kenapa kita penting untuk membicarakan emosi? Karena emosi adalah salah satu modal yang diberikan oleh Allah kepada kita yang seringkali kita merasa bahwa itu adalah emosi itu sesuatu yang di luar kendali kita. Ya. Nah, jadi sebenarnya emosi itu kalau di ini kita perlu pahami bahwa emosi kita itu seperti air ya. Jadi terkadang tenang ya, menyejukkan, memberi ketenangan dan kedamaian. Namun di saat lain emosi kita itu juga bisa seperti ombak ya. Jadi ombak yang menghantam baik diri kita atau orang yang ada di sekitar kita ya. Jadi bergejolak dan susah dikendalikan. Ya, jadi kalau kita mau membayangkan ya, sebuah danau yang tenang, damai, menenangkan, itulah emosi kita saat kita bahagia, kita sedang tenang, kita sedang puas. Tapi kalau sedang ada yang mengusik, ada angin kencang atau ada ada benda yang mungkin terlalu berat yang dirasakan, nah lautan itu akan menciptakan yang namanya ombak, bahkan bisa badai gitu ya, menerjang dan susah dikendalikan. Nah, itulah emosi kita saat marah, cemas, sedih. Ya, sama-sama air tapi bentuk dan dampaknya itu berbeda. Nah, tugas kita adalah belajar menjadi, kalau istilahnya sekarang yang nonton Avatar itu ya,
pengendali air, gitu ya, pengendali air. Jadi Aang, pengendali air. Nah, pengendali air untuk emosi di dalam diri kita ya, karena kita diamanahi oleh emosi kita, maka tanggung jawab kita adalah bagaimana supaya kita menjadi ya pengendali air itu, pengendali emosi itu. Nah, tapi kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah atau apa itu namanya ya, stresor dari luar diri kita, Di dapur ada motor tikus di dalam bukan. ya ada yang Itu bocor. di balik baki itu banyak sekali. Nah, karena kita yang dititipi amanah emosi itu, maka kitalah yang Apa bikin sambal kok nah ini nih. mengendalikan air yang ada dalam diri kita itu. Nah, uniknya lagi karena ternyata emosi itu, kalau berbicara tentang emosi di dalam ilmu psikologi, emosi itu memang apa ya, diasosiasikan erat dengan perempuan ya. Jadi kita perempuan itu memang dalam struktur otak kita itu memang punya koneksi yang lebih kuat antara bagian yang mengatur bagian emosi dengan bagian bahasa ya. Jadi kenapa perempuan itu sangat ekspresif ketika berbicara, karena koneksi otak bahasanya dengan koneksi emosinya itu sangat kuat ya. Apakah itu kelemahan? Bukan. Itu justru sebenarnya kekuatan ya. Kenapa? Pertama, karena koneksi yang kuat itu, maka kepekaan kita sebenarnya adalah lebih tinggi dibanding laki-laki misalnya. Jadi kenapa seorang ibu bisa mendengar mendengar tangis bayinya dari jarak jauh ya, sementara mungkin di antara keramaian terus dia tahu itu suara anaknya, itu tangis bayinya. Itu kenapa? Karena dia punya tadi kekuatan emosi gitu ya, kekuatan empati atau kekuatan apa itu namanya, kekuatan insting yang berdasar dari emosi. Ya, itu adalah kekuatan alami perempuan. Kedua, kita memiliki empati yang tinggi. Ya, jadi mampu merasakan dan memahami perasaan orang lain dengan lebih mendalam. Ya, yang lebih banyak nonton sinetron, drakor, menangis itu perempuan. Kenapa? Karena dia lebih empati, meskipun dia tahu itu hanya acting, tapi karena empatinya yang tinggi, maka ya yang apa namanya, kadang-kadang terbawa gitu ya, terbawa emosi. Apalagi ketika mungkin ibu-ibu di sini ada yang bermain media sosial gitu ya, di medsos tuh banyak berita-berita, meskipun sepotong-sepotong kita itu tidak jelas, tetapi kita mengambil ada fokus yang tiba-tiba kayaknya aduh kena di hati gitu, tiba-tiba kita merasa marah, emosi ya, dan banyak hal yang sebenarnya tidak terkait dengan kita, tetapi kita juga merasakan empati. Nah, itu yang mungkin kekuatan tadi bisa menjadi kelemahan kalau kita menyalah apa ya, tidak pada tempatnya itu ya. Jadi emosi kita itu sebenarnya kalau kata guru saya, emosi itu akan sangat baik kalau kita tahu cara memanfaatkannya di tempat yang benar dengan porsi yang benar, dengan sasaran yang benar ya. Marah, kadang-kadang kita merasa marah itu sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Tapi marah itu jangan lupa bahwa itu diciptakan Allah, tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Marah itu ada manfaatnya. Karena kalau kita tidak pernah marah, maka mungkin tidak akan ada orang yang tahu bagaimana prinsip kita, bagaimana kita mempertahankan diri, bagaimana kita menjaga harga diri kita. Nah, jadi semua emosi itu sebenarnya ada fungsinya, ada manfaatnya. Nah, cara kita mengendalikannya bagaimana? Cara mengendalikannya adalah bagaimana supaya emosi itu tidak muncul di saat yang salah, tidak muncul berlebihan, dan tidak pada sasarannya. Nah, itu yang menjadi tugas kita mungkin. Nah, apa tantangannya sebagai perempuan kita dalam mengelola emosi ini? Yang pertama, dengan keunikan ini, kita juga menghadapi tantangan khusus. Yang pertama, peran ganda yang kita jalani seperti memegang banyak kendali sekaligus ya. Jadi multitaskingnya perempuan tuh bisa apa namanya, mengurus anaknya. Tadi saya sebenarnya Bu siapa tadi yang tilawah terakhir tuh mau tanya tadi tuh, bagaimana Bu rasanya ketika mau tilawah, anaknya juga butuh perhatian, ada yang menyapa, itu kira-kira bagaimana rasanya tuh Bu? Ibu Banyak. Justina, Ustazah, dari Jeneponto. Oh iya. Halo, masih ada Bu Justina? Oke, kalau
Baik, mungkin saya ini mendapat apa ya Bu, mohon ini mungkin tadi itu ketika mau mengaji terus anak minta perhatian itu jadi ini kan jadi ini yang saya mau ini yang mana dulu nih selesaikan, mau tetap tilawah atau dengan ayat ini. Nah, itu juga apa namanya seperti Saya lebih suka bunga Bang daripada bunga ini. oh, bukan ini. Nah, jadi ketika kita lagi multitasking atau sedang dalam banyak pekerjaan yang kita harus handle dalam waktu yang bersamaan, itu kadang-kadang kita menjadi lebih sensitif, emosi kita menjadi lebih tidak apa itu namanya, kadang-kadang salah sasaran karena dalam waktu bersamaan ada apa itu namanya, ada stresor yang banyak ya. Nah, kadang-kadang kita mau apa namanya, menghentikan yang satu, ternyata yang kita hentikan yang lain ya. Misalnya ketika kita apa namanya, lagi menyetrika terus sedang menelpon gitu ya, yang mau kita matikan adalah setrika, ternyata telepon yang kita matikan. Nah, itu kenapa? Karena kita sedang dalam kondisi multitasking atau otak kita lagi sedang tidak fokus. Nah, itu juga membuat kita kadang-kadang emosi kita juga kadang-kadang begitu, kita maunya menegur suami kita, ternyata kena sasarannya anak kita karena itu yang lebih dekat atau itu yang lebih mudah. Nah, ini yang kadang-kadang juga terjadi. Nah, kemudian selain peran ganda atau multitasking tadi, yang kedua adalah fluktuasi hormonal ya. Jadi mungkin ibu-ibu atau remaja apa calon ibu di sini merasakan bahwa ketika kita menjelang haid, PMS itu ya, itu kadang-kadang emosi kita memang seperti apa namanya, seperti ini ya, luncuran ya, jadi naik turun. Ada saat-saat di mana kita merasa sangat bersemangat, tetapi kadang-kadang tidak ada pemicu atau apa-apa, kita merasa sedih, kita merasa marah. Nah, itu karena hormonal ya. Jadi tidak ada sesuatu dari luar. Kalau yang tadi multitasking terlalu banyak stimulus dari luar, kalau ini dari dalam gitu ya, jadi ada hormonal. Nah, terus ada lagi yang ekspektasi sosial ya, omongan orang ya. Jadi kita itu apa itu namanya, anak sakit, ibu yang salah, suami sakit, ibu yang salah, ibu yang sakit, ibu juga yang salah. Jadi sepertinya kita harus punya standar lebih tinggi dibanding yang lain gitu, karena kita punya banyak tanggung jawab yang diekspektasikan oleh atau diharapkan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, rumah kotor, kita yang salah, padahal yang mengotori bukan kita ya. Kita sudah setengah mati membersihkan, 5 orang lainnya yang memberantakan, dan yang salah ini adalah ibu misalnya seperti itu. Nah, itu semua adalah apa itu namanya, pemicu dari emosi-emosi yang kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan. Nah, alhamdulillah kita dipertemukan dengan Ramadan, kita umat Muslim apa namanya, diberkahi dengan 1 bulan, di mana bulan ini adalah bulan mereset ya, set ulang semua kualitas diri kita atau semua modal kita termasuk emosi. Nah, Ramadan ini sekolah terbaik untuk mengelola emosi kita. Bayangkan Ramadan seperti ini kita lalui 30 hari, itu seperti apa itu namanya, camp pelatihan intensif 30 hari ya. Kalau kita mau tes dulu, mau tes ujian apa itu namanya, UMPTN dulu ya, zaman saya itu kita biasanya di bimbingan intensif ya 30 hari untuk lolos ujian. Nah, mungkin seperti itulah Ramadan ini. Nah, apa yang diajarkan Ramadan? Yang pertama, kita selama Ramadan diajarkan mengefisiensikan energi. Ya, jadi selama puasa kita makannya berkurang, tidurnya berkurang, energi kita mungkin jadi terbatas. Tapi dengan terbatas itu justru kita berlatih bagaimana menggunakan energi yang terbatas itu dengan bijak. Nah, sehingga kita terlatih menggunakan energi dengan seefisien mungkin. Itu ya. Jadi kalau Ramadan tuh kadang-kadang kan energi kita berkurang, tapi tuntutannya tambah banyak ya, tambah pembukanya harus ada ini, harus ada kue, harus ada cendol, dan sebagainya. Sahur juga seperti itu. Nah, itu membuat kita menjadi apa itu namanya, belajar bagaimana mengelola energi kita itu supaya tetap bisa
apa namanya ya, mencapai semua tuntutan yang ada ya. Kedua, apa yang diajarkan Ramadan? Keteraturan. Ya, jadi keteraturan jadwal ibadah yang teratur membentuk kedisiplinan dalam hidup kita. Nah, tadi saya singgung tentang PMS itu. Salah satu orang ngidam, orang PMS itu adalah hormonal. Dan hormonal itu akan meningkat kalau apa itu namanya, akan meningkat drastis ya kalau kita tidak punya pola. Nah, keteraturan atau disiplin itu adalah bagaimana supaya kita mengatur pola hidup kita. Ketika pola hidup kita teratur, maka sebenarnya hormon itu kalaupun melonjak, dia tidak akan melonjak terlalu tinggi. Dia ada apa tuh, ada batas yang lebih stabil dibanding orang-orang yang hidupnya tidak teratur. Jadi memang apa itu namanya, perempuan itu harus berlatih untuk hidup teratur gitu ya. Nah, kenapa? Supaya ketika dia PMS atau ngidam itu tidak terlalu hormonnya tidak terlalu melonjak dengan dan mengganggu aktivitas yang lain gitu ya. Nah, kemudian ketiga, apa yang diajarkan lagi oleh Ramadan? Pengendalian diri. Ini adalah intinya dari puasa ya. Jadi menahan diri tidak hanya dari makan dan minum, tetapi juga dari amarah, gosip, perilaku negatif, perilaku yang tidak manfaat. Karena tadi mengefisienkan waktu ya, mengefisienkan energi ya. Nah, pengendalian diri ini juga apa itu namanya? Jadi kalau di dalam psikologi, di dalam otak kita itu ada satu kelenjar di belakang kepala, di belakang leher. Ini namanya kelenjar yang mengeluarkan yang namanya dopamin. Dopamin itu adalah hormon yang membuat kita merasa senang dan ingin mengulang-ulang sesuatu yang menyenangkan itu. Nah, salah satu yang paling banyak memicu dopamin adalah makanan. Makanya kalau makanan, permainan, hal-hal yang menyenangkan ya, kalau ada di antara ibu-ibu atau hadirin sekalian yang suka scroll TikTok, suka scroll media sosial dan tidak bisa berhenti, itu dopamin yang menyuruh Anda untuk melakukan itu, meskipun sudah disadari bahwa ini kayaknya tidak ini namanya, ini kayaknya tidak bagus untuk kemarin saya melakukan penelitian ya, ada 100 partisipan yang hampir 300 diantaranya itu memakai internet 8 jam, lebih dari 8 jam sehari. Tapi mereka merasa bahwa itu memang berlebihan, tapi saya tidak bisa mengurangi itu. Dan itu adalah kerjanya dopamin. Nah, ketika bulan puasa, kita diminta untuk mengendalikan hal yang paling banyak memicu dopamin, yaitu makan. Nah, jadi di dalam puasa itu sebenarnya ada latihan untuk mengendalikan sesuatu semua yang membuat kita menjadi ketergantungan atau adiksi. Ya, baik itu makanan, baik itu hal-hal yang sebenarnya kita tahu bahwa itu tidak baik, tetapi kita kayak ketergantungan. Ketergantungan itu sesuatu yang apa ya, yang kalau tidak dilakukan rasanya kita tidak senang, tidak bahagia. Meskipun kita tahu setelah itu juga tidak bahagia sebenarnya, tapi sebelum kita lakukan, kita selalu merasa bahwa kita tidak akan bahagia kalau belum melakukan itu. Meskipun setelah melakukan itu kita juga ternyata tidak bahagia, gitu ya, Bu. Nah, terus jadi mari kita lihat ya. Jadi menahan lapar dan emosi ini seperti program fitness untuk jiwa kita ya. Jadi di awal Ramadan kesabaran kita mungkin seperti otot yang lemah ya. Jadi hanya bisa, kalau mungkin sekarang di awal Ramadan kita itu kesabaran kita itu kalau kata anak-anak sekarang setipis tisu dibelah 4 dibagi 4 ya. Nah, di akhir Ramadan insya Allah sudah seperti kain apa itu ya? Kain apa yang paling kuat? Kain kanvas mungkin ya yang paling kuat. Nah, itu tidak mudah sobek ya. Mungkin kalau di awal Ramadan kita seperti otot kita yang hanya bisa mengangkat 5 kilo, tapi setelah latihan intensif di Ramadan ini kita sudah bisa mengangkat 50 kilo. Ya, jadi mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita bisa mencapai itu. Nah, terus
Latihan yang kedua, hidup teratur dan jiwa tenang. Nah, hidup teratur ini, jadi rutinitas Ramadan ini mengajarkan kepada kita hidup dengan jadwal yang konsisten, sahur pada waktu tertentu, berbuka pada waktu tertentu, ada tarwih, ada sholat 5 waktu yang kita ini di awal, dan biasanya tilawah kita juga terjadwal. Sesuatu hal yang juga tidak terjadwal di luar Ramadan itu biasanya kita jadwalkan ketika Ramadan. Kenapa? Karena kita punya target. Nah, keteraturan ini menciptakan yang namanya kepastian. Nah, kita harus ingat bahwa yang kadang-kadang memicu emosi kita, marah kita, kecewa kita, sedih kita adalah sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang kayaknya, aduh, harapan kita tidak ada gitu, merasa tidak aman. Jadi kita merasa bahwa wah kita tidak aman ini, wah saya harus melakukan sesuatu, saya harus marah, saya harus menunjukkan bahwa saya kecewa, saya harus menunjukkan bahwa saya sedih gitu ya. Nah, sementara keteraturan itu kalau kita biasa hidup teratur itu melatih kita untuk menciptakan apa yang namanya kepastian ya, minimal kepastian untuk selanjutnya apalagi kalau saya lakukan ini akan terjadi apa gitu ya. Nah, itu akan lebih menenangkan buat kita bahwa oh ya, kita yakin bahwa oh janji Allah itu pasti kalau habis saya ada kesulitan seperti ini pasti Allah kasih saya satu solusi, satu pembelajaran ya. Jadi Ramadan mengajarkan kita bahwa Allah itu tidak akan memberikan kita cobaan sebelum menyiapkan kita untuk melalui cobaan itu. Nah, hasilnya kalau kita hidup teratur ya atau percaya dengan sesuatu hasil dari yang kita lakukan adalah jiwa yang damai. Ya, jadi anak-anak kecil itu merasa aman kalau rutinitasnya diprediksi gitu ya. Nah, anak-anak kecil yang sering takut sama mamanya, yang sering bohong-bohong, yang sering curi-curi, cheating, suka menipu-nipu itu karena kenapa? Dia merasa tidak pasti kalau saya tidak lakukan ini jangan-jangan, kalau saya bilang ini jangan-jangan. Nah, mereka tidak pasti akan konsekuensinya sehingga mereka biasanya merasa bahwa oh, hidup saya tidak aman ini, ya saya bohong saja supaya aman. Nah, ya jadi begitu juga dengan kita orang dewasa sebenarnya. Kalau kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kecemasan akan berkurang dan ketenangan bisa meningkat. Nah, terus latihan ketiga adalah mengelola energi dengan bijak. Nah, tadi yang ini sebenarnya yang pertamanya. Jadi selama puasa energi kita terbatas dan ini mengajarkan kita untuk fokus pada hal yang benar-benar penting. Biasanya kalau ke pasar beli ketemu sama orang-orang misalnya ya, wah kalau puasa jangan deh tunggu yang lewat saja misalnya. Ya, jadi ini seperti mengelola anggaran yang terbatas. Bayangkan kalau biasanya Anda punya uang 1 juta, sekarang punya 100.000. Pasti kita akan berpikir ini 100.000 ini akan saya belanjakan apa yang prioritas. Ya, kalau 1 juta mungkin semua bisa kita beli, kalau 100.000 kita pasti berpikir yang mana ini yang harus saya yang betul-betul saya butuhkan. Bukan hanya sekedar keinginan tetapi kebutuhan. Nah, puasa itu mengajarkan prioritas yang sesuai dengan energi kita. Nah, jadi kita belajar efisiensi, tidak membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak penting ya. Jadi sangat efisien. Nah, sekarang mari kita bahas tentang strategi praktis untuk mengelola emosi. Jadi ada di sini saya akan sharing mungkin ya 4 strategi utama yang bisa diterapkan selama bulan Ramadan supaya kita bisa mengendalikan reaksi emosi kita ketika berlatih ya, sambil berlatih. Karena kenapa? Karena di Ramadan ini kita ada dalam lingkungan atau di dalam suasana yang mendukung kita untuk mengendalikan reaksi emosi kita. Jadi kalau di dalam Ramadan saja kita tidak bisa mengendalikan emosi, maka kapan lagi kita bisa latihan. Nah, untuk mengoptimalkan itu mungkin 4 tips-tips ini mungkin mudah-mudahan ya bisa berguna untuk lebih melatih kita. Nah, yang pertama itu adalah teknik stop ya. Jadi yang kedua nanti membangun rutinitas, yang ketiga menciptakan lingkungan yang mendukung, yang keempat bikin jurnal ya. Yang pertama strategi stop ini ketika
gawat darurat ya, kondisi gawat darurat, emosi kita tiba-tiba mau marah, tiba-tiba ada yang bikin jengkel sekali, atau tiba-tiba ada yang ini, sementara kita puasa kan harusnya ditahan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah teknik yang sering diajarkan di psikologi, namanya teknik stop. Stop itu artinya ketika kita ada apa itu namanya, sesuatu yang kayaknya aduh sakit, aduh bikin marah, aduh sedih, aduh kecewa, stop dulu, berhenti dulu. Kalau mungkin di sholat kita tuh Nina ya, tarik nafas, setidaknya tarik nafas, hitung 20 kali, 20 detik, karena di kerja otak kita 20 detik itu mengembalikan apa itu namanya ya, di depan ini ada yang namanya prefrontal cortex kita. Prefrontal cortex itu adalah fungsi untuk manusia menimbang yang baik, benar, salah, yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang boleh dilakukan, yang mana yang tidak boleh dilakukan, yang mana yang rasional, yang mana tidak rasional. Nah, stop dulu. Jadi kalau Anda sedang melakukan sesuatu, tolong jangan bereaksi, langsung duduk dulu, atau posisi yang lebih rendah, kalau tadi berdiri duduk, kalau duduk baring atau sandar. Nah, itu akan membuat kita bisa bisa memfungsikan otak prefrontal cortex kita dulu. Nah, supaya tidak terjadi sesuatu hal yang mungkin kita sesali, bicara yang spontan ya, yang kadang-kadang ternyata salah juga, di akhirnya kita sesali atau memukul dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada misalnya dengan anak-anak ya, kalau anak-anak kita lagi tiba-tiba bikin sesuatu yang bikin kita marah, nah jauhi dulu. Jauhi dulu anak kita, jangan dekat-dekat, siapa tahu kita spontan itu ya memukul atau mengucapkan kata-kata yang justru bisa menyakitkan anak. Kecuali hal yang membahayakan. Kalau membahayakan kan harus ditolong ya. Nah, setelah itu langsung ambil jarak ya. Jadi jangan ambil jarak itu secukupnya sampai Anda bisa merasa bahwa saya ini tadi ya 20 detik lah. Nah, setelah itu ambil nafas dalam-dalam. Ini seperti memberikan oksigen pada otak kita yang sedang terbakar tadi ya. Jadi meredakan sesuatu yang menyala dalam diri kita ya. Jadi ambil oksigen dalam-dalam, bernafas sampai di perut ya. Jadi bernafas yang benar itu seperti bernafas kalau kita tidur, itu pelan, dalam, tapi sampai di perut kita, bukan hanya di dada. Nah, itu akan lebih menenangkan jantung kita. Nah, kemudian perhatikan apa yang terjadi dalam diri Anda, juga terjadi di lingkungan Anda ya. Jadi kita amati betul-betul ini sebenarnya kejadiannya apa yang menjadi masalah dasarnya sebenarnya ya. Kemudian proses ya, lanjutkan dengan tindakan yang bijak setelah api emosi mereda. Nah, kalau Anda bisa melakukan 3 hal di atas, biasanya Anda bisa punya insight itu harusnya apa yang dilakukan itu ya untuk merespon itu. Apakah didiamkan dulu lebih lama lagi, atau ada hal yang dilerai mungkin, atau dipisahkan, atau ada hal-hal yang mungkin harus dikasih tahu sama yang membuat kita mungkin tadi bereaksi. Nah, terus yang kedua adalah strategi membangun rutinitas. Nah, ini seperti kalau kita mencegah ya, jadi mengisi bensin sebelum kehabisan, sebelum mogok di jalan ya. Nah, ini ada jadwal pengisian baterai untuk jiwa kita ya. Jadi luangkan setiap mungkin ya, ini setiap 15 menit setiap pagi untuk baca Al-Qur'an, kemudian 5 menit untuk berzikir, 10 menit untuk duha. Ini angka yang saya tulis sendiri ya, silahkan diatur masing-masing ibu-ibu zamannya, rutinitasnya apa dan waktunya seberapa. Tetapi yang penting harus ada gitu yang rutin untuk mengisi bensin kita. Nah, kenapa hal-hal ini bisa mencas energi kita kembali? Karena kalau dalam psikologi, karena ini dari barat, mereka ininya sebenarnya ke meditasi gitu ya. Tetapi kalau kita mungkin bukan meditasi. Kalau meditasi itu tidak ada objeknya. Jadi kita tidak mengosongkan pikiran saja, tapi kalau kita kan tidak, kita mengingat Allah, ada objeknya gitu, ada Allah gitu yang bisa kita tuju gitu. Jadi tidak kemana-mana juga pikiran kita. Nah, ketika kita melakukan itu, ketika kita menenangkan pikiran kita, memfokuskan pikiran kita, maka otak kita akan bekerja, otak yang tadi prefrontal atau fungsi eksekutifnya manusia tadi yang bisa menimbang baik salah itu bekerja.
itu fokus. Oh, saya ini mengoreksi diri kita. Oh, saya ini kayaknya kurangnya yang ini. Saya bisa melakukan ini. Oh, yang tadi itu situasinya seperti ini. Sehingga dengan seperti itu kita bisa mencas kembali. Oh, saya punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Saya apa namanya tidak harus meluapkan energi yang lebih dengan emosi. Saya bisa melakukan hal-hal yang efektif untuk menyelesaikan masalah saya. Nah, waktu untuk rutinitas untuk mencas ini ya tadi ya seperti mengisi bensin. Jadi jangan sampai kehabisan baru kita mau isi lagi gitu ya. Jadi harus selalu ada mungkin apa ya kalau kita melatih muraqabatillah. Jadi melatih rasa kita bahwa kita itu terhubung dengan sesuatu yang bisa membantu kita di setiap saat, bisa menolong kita, bisa melindungi kita, bisa memberikan solusi untuk kita. Nah, strategi yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, jadi emosi kita ini tadi dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar. Jadi karena kita sebagai orang yang perempuan yang peka, empatinya tinggi, maka kita itu harus menciptakan lingkungan yang kalau kita seperti tanaman, kita menciptakan kebun yang tanahnya Tidak bisa dipakai itu Nona. Anu di sini nah. jadi di rumah itu mungkin bisa kita ciptakan, jadi jaga kerapian rumah, ciptakan sudut tenang di rumah kita, jadi tempat khusus untuk beribadah, menenangkan diri. Itu seperti apa itu namanya ya, tempat pelarian gitu ya, tempat yang kalau kita ada sesuatu yang ini bisa ke tempat itu untuk fokus. Fokus tadi yang melakukan yang charger tadi, mencas emosi kita. Nah, kemudian komunikasikan dengan keluarga tentang kebutuhan emosional kita. Umi itu kalau capek biasa marah-marah, nah jadi tolong ini semua tugasnya masing-masing dikerjakan ya, karena kalau ada yang berantakan misalnya Umi biasanya gampang emosi ya, jadi atau ada yang sudah di apa sudah diatur seperti ini terus diberantakin tidak dikasih kembali, itu biasanya yang bikin Umi emosi. Jadi tolong tahu kalau apa namanya sudah bermain atau sudah kalau saya sudah masak di dapur itu ya dibersihkan ya, karena kalau tidak itu mungkin tidak nyaman bagi saya, kamu juga mungkin tidak nyaman. Nah, seperti itu dikomunikasikan kepada keluarga. Keluarga kita juga berhak untuk mengkomunikasikan saya itu yang bikin saya tidak nyaman apa di rumah ini, yang bisa bikin nyaman apa, sehingga kita masing-masing saling membantu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung emosi kita. Nah, ya, jadi bisa dibayangkan ya perbedaan perasaan kita kalau memasuki kamar yang berantakan dan kamar yang rapi. Kalau berantakan itu kita mau cari apa, itu sudah mau melakukan apa, baru cari barangnya itu sudah bikin stres sendiri ya. Apalagi kalau pekerjaannya juga susah. Setelah itu tidak tahu lagi harus ditaruh kemana. Nah, itu kan bikin stres juga. Nah, tapi kalau teratur kita sudah punya kepastian seperti yang saya bilang tadi, punya kepastian tempatnya barang-barang itu di mana, nanti saya bikin, setelah itu saya kembalikan kemana, itu yang bisa membuat kita menjadi lebih tenang, itu lebih bisa memprediksi. Nah, yang strategi keempat adalah jurnal Ramadan. Nah, kenapa kita bikin jurnal? Jurnal itu artinya mencatat apa saja yang terjadi di Ramadan ini. Jadi setiap hari kalau bisa, jadi luangkan waktu untuk mencatat. Ya, jadi emosi apa yang dirasakan, pengalaman apa yang kita syukuri hari ini, terus pemicu dan situasi yang menyebabkan emosi, pemicu dan situasi yang menyebabkan perasaan kita senang, pelajaran apa yang kita dapatkan. Nah, proses-proses menulis seperti ini itu seperti menyaring air keruh menjadi lebih jernih. Kalau kita menuliskan emosi kita itu sedang memproses dan memahami dengan lebih baik apa yang terjadi dalam diri kita ya. Jadi bisa kita bayangkan ya, jadi seperti kalau kita merapikan rumah tadi ya, membayangkan mengeluarkan barang-barang dari lemari yang berantakan, terus kita lipat satu-satu, dilihat satu-satu, lalu menyusun kembali dengan rapi, kita tahu, oh tempatnya ini di sini, oh ternyata saya punya ini baru ingat, hampir mau beli lagi ya, kadang-kadang begitu ya. Nah, jadi kita merasa bahwa oh iya, ternyata saya punya banyak hal yang harus saya syukuri. Oh, ternyata saya punya hal-hal yang baik. Ternyata ada hal-hal yang bisa saya pakai kalau saya lagi butuh. Nah, itu kalau kita
mencatat. Jadi kalau kita mencatat, oh ternyata saya pernah punya pengalaman ini. Dulu waktu punya pengalaman ini, saya lakukan ini sampai bisa melewati itu. Nah, itu bisa menjadi referensi kita kalau ada lagi hal-hal yang memicu emosi kita. Nah, terus ini kan Ramadan ini latihan. Nah, setelah Ramadan itu jangan sampai setelah Ramadan terus bubar lagi ya. Nah, jangan sampai ya. Jadi tantangan berikutnya adalah bagaimana supaya menjaga harmoni ini setelah Ramadan berakhir ya. Jadi setelah kita dapat pengalaman pelatihan 30 hari, nah yang mungkin harus kita ini bahwa menjaga situasi itu supaya kita bisa tetap dalam kondisi yang emosi yang tadi seperti yang ketika Ramadan. Nah, mungkin dengan apa? Mungkin melanjutkan dengan puasa sunnah ya di luar Ramadan untuk menjaga tetap otot-otot kesabaran kita itu tetap kuat. Ya, kemudian mempertahankan sistem yang teratur seperti yang selama Ramadan ya, bangunnya tetap di jam 3 subuh ya, terus misalnya tilawahnya tetap seperti ketika Ramadan. Nah, teratur itu akan tetap jadi orang yang stabil tadi, punya kepastian. Kemudian menciptakan sistem akuntabilitas dengan komunitas pendukung. Jadi orang-orang di sekitar kita tahu apa namanya tadi ya, dikomunikasikan hal-hal apa yang ketika Ramadan membuat kita menjadi lebih nyaman itu di rumah kita itu bisa dipertahankan ya. Jadi seperti lulus sekolah, ilmu yang kita dapat itu perlu dipraktekkan supaya tidak hilang gitu ya. Ya. Nah, jadi misalnya ya kalau di luar Ramadan misalnya ini ya, kita masih punya jadwal puasa apa namanya, Senin Kamis, Yaumul Bid, 6 hari Syawal ya, dan itu konsisten dan terus kita latih. Nah, ini akan memperkuat keyakinan kita bahwa puasa itu bisa membantu kita untuk menstabilkan emosi, dan emosi kita juga memang terlatih kekuatannya gitu. Nah, sistem yang teratur, jadwal ibadah, rutinitas yang menenangkan ya, kemudian pola hidup dan tidur, makan dan minum yang teratur. Nah, ini juga bisa kita praktekkan. Nah, sistem akuntabilitas ini tadi ya, bukan hanya keluarga, tetapi bisa misalnya di grup kajian, di teman-teman komunitas ibadah. Kemudian ada aplikasi, sekarang kita punya teknologi mungkin di dalam apa namanya, di dalam gadget kita itu bukan hanya untuk digunakan untuk scrolling media sosial ya, tetapi juga menguatkan apa itu namanya, menguatkan ibadah-ibadah kita ya. Misalnya ada aplikasi pengingat. Ibu-ibu mungkin sudah tahu di dalam semua gadget kayaknya ya, itu ada fitur yang namanya biasanya ada dengan parenting control ya, ada namanya gadget well-being. Jadi bagaimana supaya gadget itu bisa tetap tidak membuat kita kecanduan. Kalau di Android itu ya, kalau di Android kita klik bagian apa itu namanya, setting, itu scroll ke bawah ada yang kesehatan digital dan kontrol orang tua. Nah, di situ tuh ada banyak fitur yang bisa kita gunakan untuk menjaga kita supaya tidak teradiksi dengan HP. Terus kita bisa mengontrol aktivitas anak-anak kita juga di HP-nya. Kemudian juga bisa mengelola kapan kita bisa diganggu, kapan kita bisa apa itu namanya, waktu-waktu untuk buka HP. Nah, kapan yang kita harus menyimpan HP itu. Nah, di sini ada di kalau bisa kelihatan di kamera itu ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Kelihatan enggak, Bu? Iya, saya nanti bikin ininya Nggak saya. kelihatan, Ustaz. Pokoknya ada tuh kesehatan digital dan kontrol orang tua, nanti bisa di ini. Kalau yang sedang adiksi dengan HP ya, tapi kalau tidak ya tidak usah disentuh, dipertahankan saja itu. Ya, mungkin itu Ustazah yang bisa saya sharing hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Yang tadi kesabarannya setipis tisu dibagi 3, saya dibagi 7. Baik, 2 tambah 3 sama dengan 5.
Biasanya disebut menjumlahkan ya. Daripada memendam luka dan trauma, ayo kita bertanya. Nah, maksa banget nih pantunnya. Iya, baik. Alhamdulillah sudah ada 2 penanya, Ustazah dari kolom chat. Yang pertama dari Ibu Hajah Eli T. Arifin. Nah, ini tetangga saya nih. Ini beliau dari Majelis Taklim As-Sakinah Bonto Biraeng. Mau tanya Ustazah, katanya kalau puasa setan dibelenggu. Tapi ini kok selama puasa kalau mengaji atau sholat-sholat sunnah ini mata seperti nggak bisa dibuka. Seperti diusap-usap, tapi tetap dilawan. Adakah tips untuk mengatasinya? Kemudian kalau yang kedua dari Ukhti Nurul Ainun Jariyah. Izin bertanya Ustazah mengenai wanita dengan empati yang lebih tinggi juga menjadi kelemahan jika berlebihan, empatinya maksudnya. Misalnya orang lain membuat cerita sehingga kita empati dan memutuskan untuk membantu, tapi akhirnya merasa dimanfaatkan. Bagaimana menempatkan rasa empati dengan tepat? Syukron Ustazah, kami persilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, ini juga saya pernah jadi pertanyaan begini, kenapa katanya dibelenggu, tapi kok bulan puasa banyak ini. Nah, waktu itu waktu kuliah di Jogja, saya ikut pengajiannya Ustaz Salim Afillah di Masjid Mardia di kampus. Beliau bilang begini, Ramadan itu waktunya untuk mengukur hawa nafsu kita, karena kejahatan itu bukan hanya dari setan tetapi juga ada dari diri kita sendiri, itu hawa nafsu namanya. Nah, ketika setan dibelenggu dan masih ada hal-hal yang mengganggu kita, mungkin itu dari nafsu kita, maka tipsnya adalah berlindunglah kepada Allah dari godaan hawa nafsu kita. Yang kedua, dari kejahatan hawa nafsu kita. Yang kedua adalah itu sebenarnya mungkin cara Allah mengajar kita. Ini loh, ini dari kamu ini. Jadi cari sekarang bagaimana caranya supaya itu bisa diatasi. Nah, kalau tipsnya kalau tips itu tidak masing-masing orang mungkin beda ya, ibu-ibu ya. Jadi tapi kalau saya yang ini mengantuk, ini tuh biasanya kalau yang pertama kenyang, kalau saya ya kenyang. Yang kedua itu memang waktu tidur saya, gitu. Itu memang waktu mengantuk saya. Atau ada tadinya saya begadang ya, paginya mungkin bukan waktu tidur saya, tetapi saya kan mengantuk karena tadi malam waktu tidur saya ambil gitu. Nah, itulah pentingnya kita tadi itu mengatur hidup teratur atau punya jadwal yang jelas supaya mengatur makan dan jadwal tidur kita, karena di situ adalah salah satu celah gitu kita menjadi terganggu ibadahnya gitu, mungkin karena tadi itu kita jadi coba kita pelajari. Kalau kita bisa bikin jurnal, mungkin bisa kita lihat polanya. Wah, kenapa yang saya untuk itu di hari apa, kapan gitu, dan kondisi apa. Oh, mungkin saya waktu itu kekenyangan, atau mungkin waktu itu saya kurang tidurnya. Mungkin di awal-awal mungkin sering terjadi di awal-awal Ramadan ya, karena kita baru terbiasa lagi bangun jam 3 subuh, jam 2 subuh untuk siapkan sahur. Nah, sehingga ketika pagi-pagi mau salat subuh tuh ngantuk ya. Nah, tapi itu adalah latihan gitu ya. Jadi semakin kita mencari apa sebabnya, maka akan semakin banyak yang kita tahu, oh begini ternyata polanya, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban dari masalah kita gitu. Di bulan-bulan berikutnya kita sudah tahu, oh saya berarti kalau makan jangan banyak yang karbonya, atau misalnya dikurangi yang apanya yang banyak lah Ibu ya, tips-tips supaya tidak mengantuk itu dengan mengurangi gula gitu atau kalori mungkin. Yang kedua tadi itu mengatur, melihat kita itu jadwalnya, jam biologis kita seperti apa sih ritmenya ya, supaya kita juga bisa menyesuaikan itu dengan aktivitas ibadah kita ya. Jadi jam biologis kita itu sangat bisa disetting, sangat bisa berubah ya. Kayak bayi itu kalau ini kadang-kadang biasanya tidur bangun malam, begadang malam hari, siang baru tidur, sebenarnya bisa disetting tuh ya. Jadi kita bikin
apa namanya mereset ulang. Jadi kalau waktu-waktu ngantuk kita bikin aktivitas apa supaya waktu itu tidak mengantuk dan waktu mengantuk kita teralihkan di waktu yang tepat saatnya kita memang bisa tidur gitu misalnya. Nah, mungkin itu pertanyaan pertama, Ustazah. Saya lanjut ke Insya kedua Allah. tadi ditanggapi dulu oleh penanya. Bagaimana Ibu Eli? Apakah masih ada yang ditanyakan? Tadi jawaban dari Ustazah itu temukan sebab dan temukan polanya ya. Barangkali pas Ya, lagi lapar. Gimana Bu Eli? ya Ustaz. Alhamdulillah Ustazah bisa diterima masukan dari Ustazah. Cuman ini memang saya punya jadwal tidur puasa nggak puasa juga kurang teratur jadi ngajinya dimaksimalkan walaupun pokoknya biar bukan waktu tidur diusahakan tetap mengaji tapi ya tetap dilawan juga karena jadwal tidur dari dulu memang nggak teratur udah sekarang udah usur kali ya udah 50 lebih. Melawan itu bagian dari latihan, Ibu. Jadi Iya Ustaz. ya kan ya. Jadi kalau ini yang penting jangan sampai memang waktunya tidur, haknya badan untuk tidur tidak dikasih, itu juga bisa jadi penyakit. Iya Ustazah, insya Allah diatur lagi. Tetap selalu dilawan Ustazah. Yang penting tiap hari harus ada dibaca Iya. Al-Quran. Karena kalau sudah kebiasaan juga selalu jadi rutinitas, kayaknya ada yang kurang gitu kalau dalam sehari itu nggak baca Ustazah. Allah. Insya Allah dimaksimalkan, diistiqomahkan Masya dalam bulan Allah. puasa yang Semangat ditingkatkan. terus Insya tilawahnya. Allah. Kayaknya nih Iya. Bu Haji Eli sudah hatam ya. Saya dikalah ini kayaknya. Belum Bu, banyak iklannya juga Bu, belum. Baik, kita lanjut ya Bu ya, boleh ya ke Iya, Bu, pertanyaan monggo, Bu. kedua dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Adinda Nurul Ainun Fajriyah ini. Ini karena masih muda ini kayaknya. Saya mencurigai ini kayaknya masih imut-imut usianya ya. Kalau dari namanya, nama Gen Z. Oh, nama Gen Z kayaknya ya. Ya. 3 suku kata yang nggak perlu tambahan waktu bikin paspor. Betul. Silahkan Ustazah jawabannya, monggo. Jadi wanita yang dengan 4 yang lebih tinggi juga menjadi kelemahan. Iya, betul. Ya, jadi kan modal ya. Kalau modal itu dikelola dengan baik ya kan jadi tambah gitu untungnya. Tetapi kalau modalnya tidak digunakan dengan baik ya habis gitu ya. Nah, sama dengan empati kita ya. Jadi empati kita itu tadi ya harus ditempatkan di tempat yang betul, dengan porsi yang betul, dengan sasaran yang betul ya. Jadi kita itu memang dominan empati karena kita punya tanggung jawab sebagai perempuan, punya tanggung jawab merawat itu jangka panjang itu. Jadi kalau tidak pakai empati kadang-kadang mungkin kita lihat ada ibu-ibu yang tega misalnya meninggalkan anaknya dan sebagainya, itu karena tadi itu empatinya tidak bertahan lama gitu ya. Nah, tetapi kalau berlebihan tadi ya, nah ini hikmahnya kita juga tetap masih dikasih akal gitu. Ya, jadi kalau ada kata-kata pepatah, tempatkan sedikit akal di dalam hatimu supaya ia lurus, dan tempatkan sedikit hati di pikiranmu supaya dia lembut gitu ya. Jadi apa itu namanya? Meskipun kita dominan empati, tetap juga harus disertai dengan daya kritis gitu ya. Jadi saya kemarin ada ibu-ibu yang bertanya, Bu, katanya anak-anak, utamanya anak perempuan itu apa itu namanya diajar supaya jangan memilih gitu ya. Nah, kalau segitu saja konteksnya ya, mungkin ada sambungannya, tapi mungkin tidak disampaikan oleh ibu yang bertanya itu. Ya jangan anak perempuan itu juga harus diajar berpikir kritis gitu. Kenapa? Karena dia juga apa itu namanya pengambil keputusan ya, pengambil keputusan kayak tadi itu menolong orang itu kan juga pengambilan keputusan. Nah, bagaimana menolong orang supaya kita bisa menolongnya itu tidak, kan awalnya mungkin ikhlas ya, tetapi karena setelah ada efeknya, ada ininya di belakang, keikhlasan kita jadi hilang. Nah, bagaimana supaya pengambilan keputusan itu kita bisa memastikan bahwa ini nanti tidak akan ini. Misalnya kalau ada orang yang datang pinjam uang gitu, nominalnya banyak gitu, dan kita kasih saja deh nanti ini. Tapi
kita tahu bahwa kita juga butuh gitu. Nah, di tengah jalan ternyata uang itu tidak dikembalikan sesuai dengan kesepakatan nanti. Jadi keikhlasan kita jadi hilang. Nah, kenapa tidak lebih baik misalnya, oh ya, saya berikan sekesanggupan saya, tetapi memberikan gitu, tidak mengharap lagi kembali supaya tidak ada efeknya di belakang. Misalnya seperti itu ya Bu. Tapi saya tidak tahu ini contoh saya mungkin ada yang tidak sesuai dengan kondisi ibu-ibu, tetapi kalau saya sih begitu ya, daripada apa itu namanya? Nah, kecuali kalau kita memang sudah menyiapkan diri bahwa ini kalau tidak dikembalikan, oke saya bisa ikhlas. Kalau tidak dikembalikan ya sudah dikasih. Tapi kalau tidak siap dengan itu ya jangan gitu. Nah, kalau ini jawaban ini ya orang awam dari saya, mohon maaf. Mudah-mudahan ini nanti disesuaikan dengan kondisi dan atau ada ustaz dan ustazah di ruang ini juga yang bisa membantu mungkin nanti ya memberikan jawaban yang lebih apa itu namanya, lebih syar'i mungkin ya. Terus izin bertanya, bagaimana solusi ketika kita Mungkin mempunyai ada tanggapan sedikit oh iya dari ya oh iya betul. Ukti Nurul Ainun Fajriah, silahkan. Silakan. Mungkin ada tanggapan dari jawabannya tadi. Apakah sudah tercerahkan atau ada yang masih mau dicerahkan lagi? Sepertinya jaringannya Ustazah kurang mendukung. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustazah, dari Ibu Kartini di Makassar. Ustazah izin bertanya nih, bagaimana solusi ketika kita mempunyai teman yang sangat pendendam, tidak mau memaafkan kesalahan orang? Mohon petunjuknya, Ustazah. Oke. Jadi yang menjadi tanggung jawab kita sebenarnya adalah apa yang ada di dalam diri kita, yang di luar kuasa kita. Yang di luar kuasa kita ya bukan tanggung jawab kita. Ya, jadi maksudnya begini tadi ya, kita seperti ini pengendali air bagi emosi kita gitu ya. Jadi Aang gitu di Avatar itu ya. Nah, kita tidak punya kuasa untuk mengendalikan air dalam orang, di dalam dirinya orang lain gitu. Nah, sehingga kalau ada teman kita yang pendendam, marah-marah sama kita. Nah, tugas kita adalah bagaimana supaya air dalam diri kita itu bereaksi yang sepatutnya terhadap stresor itu. Jadi bukan kuasa kita untuk membuat dia menjadi tidak pendendam, menjadi tidak, bukan. Mungkin kita menasehati, tetapi itu hanya karena kewajiban kita untuk menyampaikan kepada dia. Tetapi apakah dia akan menjadi tidak pendendam setelah itu bukan tanggung jawab kita. Jadi jangan terbebani oleh itu. Yang harus kita jadikan apa itu mungkin bagi diri kita adalah bagaimana kalau dia pendendam terus kita juga merasa menjadi tersakiti, menjadi merasa marah sama dia, nah itu yang harus kita kelola karena itu sudah ada dalam air di dalam diri kita, emosi dalam diri kita. Nah, itu yang harus kita kelola. Ya, jadi bagaimana mengelola emosi kita terhadap orang yang bereaksi tidak seperti yang kita harapkan. Nah, apa namanya? Ini mungkin kalau di kalau di psikologi ya sekarang itu lagi ini kayaknya apa itu namanya ada ini filosofi teras gitu ya. Jadi ya bukan tanggung jawab saya, ya saya tidak akan ambil. Yang saya ambil adalah ini. Kalau dia marah itu adalah yang dia keluarkan adalah sampahnya dia. Ketika saya ambil sampah itu masukkan ke dalam hati saya, maka sampah itu ada dalam diri saya, berarti saya yang bertugas untuk membersihkan sampah-sampah itu dalam diri saya. Tapi kalau saya tidak ambil sampah itu, maka saya tetap akan menjadi dalam diri saya tidak ada sampah yang harus saya bersihkan. Saya tidak punya tanggung jawab. Jadi ini hanya akan menjadi tanggung jawab Anda kalau Anda merasa terpengaruh atau Anda baper. Ya, tapi kalau tidak ya tidak. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya tidak baper? Ya, di psikologi ada namanya istilah reframing. Reframing itu artinya kalau ada sesuatu yang terjadi yang kita anggap buruk, coba dipikir ulang apa hikmahnya atau apa kira-kira yang menyebabkan itu dari sisi positifnya. Ada cerita begini, ada ibu-ibu yang datang itu bercerita, Bu, saya ini mertua saya lagi stroke, tidak bisa bangun,
apa itu namanya, dan saya diminta untuk pulang merawat beliau karena tidak ada anaknya lagi yang tinggal, saya yang paling dekat ini menantunya. Tapi saya tidak bisa. Kenapa? Saya sakit hati sekali sama mertuaku. Dulu waktu saya tinggal sama-sama mertuaku itu, biar saya mau makan itu dia cerita semua. Kenapa kok makan banyak sekali dan sebagainya dan sebagainya. Saya Bu biasa tidak makan sehari gara-gara takut dikomentari sama mertua saya. Jadi waktu itu saya putuskan supaya suami saya mau diajak keluar dari rumah mertua saya. Nah, sejak itu saya akhirnya, karena saya memang dari keluarga yatim piatu, saya tidak punya harta benda, itu sehingga mertua saya mungkin melihat bahwa saya ini mau memanfaatkan suami saya untuk dapat harta gitu. Nah, sekarang saya mau buktikan sama mertua saya bahwa saya bisa hidup tanpa dia. Sekarang saya alhamdulillah Bu sudah punya punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, itu dari hasil usaha saya. Dan sekarang mertua saya mau minta, tolong saya tidak mau Bu, saya tidak bisa, saya sakit hati. Nah, reframingnya apa? Bu, kenapa ibu bisa menjadi pengusaha seperti sekarang? Apa yang memicu ibu? Ya karena sakit hati sama mertua saya. Nah, kalau ibu tidak pernah sakit hati sama mertua ibu, mungkinkah ibu sekarang seperti ini? Ya mungkin enggak sih. Ya mungkin ya saya mungkin masih kayak dulu tinggal sama dia dan sebagainya. Nah, kalau begitu berarti yang membuat ibu berhasil adalah mertua ibu, meskipun dengan cara yang tidak menyenangkan. Nah, itu reframing ya. Jadi kalau ada apa namanya, ada sesuatu di luar diri kita yang mau yang ditujukan kepada kita, saring dulu, reframing dulu, baru masukkan ke hati. Jangan mentah-mentah begitu diambil ya. Jadi ada istilah bahwa ambil apa maksud baiknya, jangan ambil caranya dia menyampaikan. Jadi jangan ambil bungkusnya, tapi ambil isinya. Itu ya. Jadi kalau dilihat bungkusnya kan pasti dilihat, wah dia bicaranya kasar sekali caranya bicara sampai dia bilang-bilangin Kak, oh jangan lihat itu. Tetapi sebenarnya apa yang dia mau sampaikan? Mungkin dia mau kita berubah, mungkin dia mau kita misalnya bisa mengatur keuangan, mungkin dia mau kita bisa apa itu namanya, berdiri di kaki kita sendiri misalnya. Nah itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Nah itu yang kita ambil. Ya mudah-mudahan bisa ini ya, bisa dipahami bahasa saya yang terputar-putar. Ya. Insya Allah, luar biasa ya. Jangan ambil bungkusnya, tapi ambil isinya. Wah, enak itu. Tapi nggak bisa Ustaz, nggak berlaku untuk tahu isi ya. Harus dimakan juga sama Oh tahunya. iya, kalau tahu. Baik, pertanyaan terakhir untuk hari ini dari Ibu Dian Ekawati. Assalamualaikum, jazakillah khairan Ustazah atas ilmunya, terutama teknik STOP. Semoga membantu ketika menghadapi balita yang sedang tantrum. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana solusinya ketika membuka sosmed dan keterusan scroll sampai susah berhenti? Seringnya ingin mencari tahu sesuatu di Instagram, tapi kelupaan dan malah scroll terus. Karena puasa atau daripada mengeluh lapar, buka IG. Ya Ya. silahkan Ustazah. Nah, nanti tanggal 23 insya Allah saya juga ada acara di Asosiasi Psikologi Islam tentang ini, tentang bagaimana mendetoks kebiasaan digital yang sekarang itu sebenarnya banyak ini kita ya, mengganggu emosi kita, mengganggu pikiran kita, bahkan menjadi adiksi ya. Nah, nanti Itu tanggal via Zoom juga Ustazah? ya Zoom di API. Oh, Nanti iya. saya share ke ini juga. Boleh. Iya. Nah, jadi ya ini yang banyak terjadi ya, kita mau balas, oh tadi kayaknya suami saya WA, mau buka WA. Begitu buka HP tiba-tiba ada notifikasi, ini sedang memposting sesuatu. Tiba-tiba kita klik, sudah itu kita klik, wah ada ini, kita scroll, akhirnya sejam kita tidak sadar dan WA yang mau kita balas tadi ternyata tidak terbalas gitu ya. Nah, karena terdistrak. Nah, inilah yang sekarang banyak terjadi, apalagi sama anak-anak kita. Anak-anak kita itu sekarang banyak yang mengalami yang namanya popcorn brain. Ya, jadi otaknya itu seperti popcorn, meletup-letup. Jadi mereka, meletup-letup itu artinya begini, oh ada, ini menyenangkan. Oh, saya pindah lagi ke yang menyenangkan berikutnya. Dia tidak pernah mendalami sesuatu. Ini menyenangkan kenapa ya? Jadi dia tidak pindah. Makanya sekarang anak-anak sangat banyak yang menderita gangguan penurunan atensi atau penurunan fokus ya. Nah, bahkan orang tua juga bisa kena kalau mereka terlalu banyak scrolling, utamanya TikTok TikTok itu kan reels ya, singkat-singkat gitu, pindah lagi. Nah, itu yang membuat kita menjadi orang yang
gampang terdistrak, suka lupa, dan tidak memaknai sesuatu secara sewajarnya. Nah, saya ini saja tips singkatnya. Ya, jadi tadi ya juga ada di sini sebenarnya ada di HP kita masing-masing itu ada fitur untuk mengingatkan kita atau untuk mematikan secara otomatis. Misalnya kalau 15 menit kita scrolling tidak sadar, itu kita bisa matikan otomatis tuh. Kita bisa setting supaya kalau kita sudah 15 menit di IG atau di Facebook itu mati sendiri, atau keluar notifikasi Anda sudah 15 menit scroll ini, Anda sudah 20 menit, Anda sudah 1 jam. Nah, itu membantu kita untuk yang namanya mindful ya. Jadi berkesadaran ya. Jadi berkesadaran ketika kita terbawa arus scrolling, ada yang mengingatkan kita, kamu sudah 30 menit toh. Atau tips yang kedua adalah tadi itu mindfulness. Kalau kita mau melakukan sesuatu, lakukan dengan berkesadaran. Artinya berkesadaran apa? Kalau kita mau pegang HP, bicara dulu sama diri kita. Saya mau, kalau perlu bersuara, saya mau mau balas WA suami saya. Nah, Oh, kalau perlu kayak kenapa? niat puasa gitu ya. Nah, kenapa? Nah, kenapa itu penting? Kenapa itu penting? Mindful itu penting di awal karena itu bisa menjaga kita supaya tidak, oh ya, saya lakukan ini dulu. Nah, setelah itu kalau misalnya kita mau scrolling setelah melakukan hal yang wajib, ya itu kita ini lagi, apakah kita ini bermanfaat atau tidak? Saya tujuannya apa? Setelah ini tadi rencanaku apa? Mau scrolling kah atau masih ada pekerjaan lain yang harus saya selesaikan? Nah, itu adalah cara yang kedua. Nanti kalau mau yang lebih detail teknik-tekniknya mungkin di ini karena akan panjang kalau cara ini. Mungkin itu Ustazah, terima kasih. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah banyak sekali ilmu hari ini yang kita dapat. Dan tadi jawaban dari pertanyaan yang terakhir adalah yang pertama setting pengaturan di HP atau seperti alarm ya Ustazah. Kemudian yang kedua harus disebut niatnya. Niatnya mau pegang HP ini apa nih? Kalau istilahnya Ustazah adalah mindful. Baik. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih jazakillah khair kepada Ustadzah yang mengisi acara ngaji bareng bulan Ramadan di episode pertama ini, yaitu Ustadzah Kurniati Zainuddin dan juga Ustadzah Susiawati, dan juga 40 lebih peserta yang sudah hadir tadi. Dan Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon izin Ustadzah untuk kami tutup acaranya. Kita tutup bersama-sama ibu-ibu semua dan calon ibu dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kue bolu isinya nangka, jangan lupa buat rujaknya. Daripada ngelamun selama puasa, mendingan kita ngabar bersama. Jangan lupa episode berikutnya. Ada juga Bu Aisyah. Foto dulu Bu Fatus. Iya, silahkan Bu Aisyah. Iya. Yang masih ada mungkin kita bisa dokumentasi dulu ya buat ngabar Oh, hari. boleh. Ibu-ibu jangan keluar dulu, kita dokumentasi dulu. Videonya saya ubah dulu, baik. Senyum ya ibu-ibu. Oke ya, dibuka dulu kameranya. Iya, silakan yang memungkinkan off. Yang memungkinkan, kamera yang tidak bisa buka nggak apa-apa. Ya, baik. Saya tunggu dulu 1 menit. Ya, oke, sudah banyak yang membuka. Saya hitung ya sampai 3. 3, 2, 1. Senyum lagi, Bu. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Saya kirim dulu. Jazakillah khair semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Bu Uli dari Bapeda sudah join dan ibu-ibu yang lain Selamat juga. sehat pekan depan Ibu. Iya Ustazah. Ya, sehat semuanya. syukron Ibu. Jazakallah khair, izin
live duluan. Iya, silakan Ibu. Rahmatullah. Jaza, Bu Bunia, Bu Bu Fatu. Susi, Iya, Masya Allah. syukron Bu Susi, Bu Nia. Bu Susi udah di rumah ini ya? Udah di rumah dari tadi, Alhamdulillah. di rumah enggak kemana-mana. Ya Ini Allah. Bunia lagi ngerjain Cakep lab. pantunnya. Sudah. Iya, syukron Bu Husna dibilang cakep pantunnya. Orangnya enggak, Bu. Bercanda, Bu, bercanda. Oke, Ibu-ibu. Nah, cakep. Saya tutup. Ya jazakallah khair, jazakallah Oh, khair. lagi